Halo, adik-adik kelas 7 yang baik. Apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Agung dalam pembelajaran matematika. Mari kita mempersiapkan diri menghadapi penilaian tengah semester, khususnya semester yang kedua kali ini. Kita mulai saja dari soal nomor 1. Perbandingan yang senilai dengan 12/15 adalah 12/15 ini kita sederhanakan dulu. Masing-masing kita bagi 3. 12 dibagi 3 itu 4, 15 dibagi 3 itu 5. Selanjutnya 4/5 ini kita kalikan 2/2 menjadi 8/10. Kalau kita kalikan 3/3 kembali seperti tadi, 12/15. Kalau kita kalikan 4/4 menjadi 16/20. Belum ada di dalam jawaban salah satu di sini. Kemudian kita kalikan 5/5. Dia menjadi 20/25. Ternyata ini jawabannya. Soal nomor 2. Tini memiliki pita sepanjang 1,5 meter dan Neni memiliki pita 4.500 cm. Perbandingan pita Tini dan Neni adalah, caranya kita samakan satuannya. 1,5 meter dibanding 4.500 cm. Yang meter ini kita jadikan cm. Selanjutnya masing-masing kita bagi 150 dan cm-nya dihilangkan. Jadi sama dengan 1 dibanding 30. Ini adalah jawaban yang B. Soal nomor 3. Perbandingan uang Andi, Budi, dan Chandra 4/3/2. Jika jumlah uang Andi dan uang Chandra 42.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah, kita mulai dari jumlah uang Andi dan Chandra. Itu adalah 4 ditambah 2 atau 6 bagian. Sedangkan jumlah uang mereka 4 tambah 3 tambah 2 itu sama dengan 9 bagian. 42.000 dibagi 6 ini 7.000. 7.000 dikalikan 9 itu sama dengan 63.000. Ini adalah jawaban yang D. Nomor 4. 0,35 dibanding 3/5 dibanding 63%. Masing-masing kita jadikan per 100. Ini 35/100. 3/5 ini masing-masing kita kalikan 20. Sehingga menjadi 60/100. 65% itu sama dengan 65/100. Per 100-nya kita hilangkan. Sehingga menjadi 35 dibanding 60 dibanding 65. Kita bagi 5 semua menjadi 7 dibanding 12 dibanding 13. Ya, kita dapatkan jawabannya adalah C. Nomor 5. Berikut ini yang merupakan perbandingan berbalik nilai adalah, perbandingan berbalik nilai itu artinya apabila fungsi yang pertama meningkat, fungsi yang kedua malah justru menurun atau berkurang. Yang A, perbandingan antara jumlah barang dan harga barang. Ini bukan berbalik nilai, sebab apabila jumlah barang bertambah, maka harga barang juga akan bertambah. Yang B, perbandingan antara jumlah pekerja dan upah pembayaran ini juga bukan berbalik nilai, melainkan senilai. Kemudian yang C,
perbandingan antara jarak tempuh dengan waktu tempuh. Ini juga senilai, sebab apabila jarak tempuhnya ini bertambah, maka nanti waktu yang dibutuhkan juga akan bertambah. Sedangkan yang D, perbandingan antara jumlah pekerja dan waktu penyelesaian, ini adalah berbalik nilai. Sebab apabila jumlah pekerjanya ini ditambah, maka waktu penyelesaiannya akan berkurang. Jadi jawabannya adalah yang D. Uang Rudi dibanding uang Doni 3 dibanding 4. Jika jumlah uang mereka 14.000, maka besar uang Rudi adalah jumlah uang Rudi dan Doni itu 3 tambah 4 atau 7 bagian. 7 bagian itu senilai dengan 14.000. Besar uang Rudi itu 3 bagian. Jadi 3/7 kali 14.000. Itu sama dengan 6.000. Nomor 7. Perbandingan kelereng Dito dan Adul adalah 9 dibanding 5. Sedangkan selisih kelereng mereka 28. Jumlah kelereng mereka adalah selisih kelereng Dito dan Adul itu berarti 9 dikurangi 5 atau sama dengan 4 bagian. Ini setara dengan 28 kelereng. Yang ditanyakan adalah jumlah kelereng mereka. Jumlah kelereng Dito dan Adul itu 9 ditambah 5 atau 14 bagian. 14 bagian berarti sama dengan 14 dibagi 4. 4 bagian ini tadi dikalikan 28. 28 dibagi 4 itu 7 dikalikan 14. Sama dengan 98 kelereng. Kita lanjutkan nomor 8. Jarak kota A dan B pada peta 24 cm. Sedangkan jarak sebenarnya adalah 72 km. Skala peta tersebut adalah skala itu sama dengan jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Berarti sama dengan 24 cm dibanding 72 km. Kita jadikan cm semua. 72 kita kalikan 100.000 atau nolnya ditambah 5. Sentimeternya kita hilangkan sehingga kita bagi 24, kita bagi 24 menjadi 1 dibanding 300.000. Ini adalah jawaban yang A. Nomor 9. Sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 80 km. Banyak bensin yang diperlukan mobil itu untuk menempuh jarak 200 km adalah baik. 4 liter itu dibutuhkan untuk menempuh 80 km. Lantas, kalau 200 km membutuhkan 200 dibanding 80 kali 4 liter. Sama dengan 10 liter. Soal nomor 10. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 132 hari oleh 72 pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai ditambah 24 orang. Waktu untuk menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut adalah 72 pekerja 132 hari. Kemudian ditambah 24, berarti menjadi 96 pekerja. Waktu yang dibutuhkan 72 dibanding 96 dikalikan 132. 72 dengan 96 ini kita sederhanakan.
kita bagi 24 dibagi 24 menjadi 3/4 dikalikan 132 sama dengan 99 hari. Nomor 11, Andi membeli 10 pasang sepatu seharga 400.000. Sebanyak 7 pasang dijual dengan harga 50.000. 2 pasang dijual 40.000 per pasang dan sisanya disumbangkan. Pertanyaannya, persentase keuntungan yang diperoleh Andi adalah, kita mulai dari harga beli. Harga belinya itu seluruhnya 400.000. Harga jualnya yang 7 dijual 50.000, berarti 7 kali 50.000. 2 pasang dijual 40.000. Sisanya disumbangkan. 7 kali 50.000, 350.000 ditambah 80.000 itu 430.000. Berarti keuntungannya 430 dikurangi 400 yaitu 30.000. Kemudian persentase keuntungan itu 30.000 dibanding 400.000 kali 100%. Sama dengan 7,5%. Pak Nur menjual telepon genggam seharga 2.250.000 dan mengalami kerugian 10%. Harga beli telepon genggam tersebut adalah, harga beli itu selalu 100%. Jika rugi 10%, berarti menjualnya itu cuma 90%. 100 dikurangi 10. 90% ini setara dengan 2.250.000. Berarti harga belinya nanti 100 dibanding 90 kali 2.250.000 sama dengan 2.500.000 rupiah. Ini adalah jawaban yang C. Kita lanjutkan nomor 13. Toko serba ada menjual televisi dan memperoleh keuntungan 25%. Jika harga beli televisi tersebut 3.600.000, maka harga jualnya adalah, harga beli 3.600.000. Untungnya 25%. Berarti harga jualnya 125%. Berarti sama dengan 125 dibagi 100 kali 3.600.000. Ini masing-masing kita bagi 25 menjadi 5/4 kali 3.600.000 sama dengan 4.500.000 rupiah. Ini adalah jawaban yang D. Nomor 14. Toko obral menjual AC dan rugi 20%. Jika harga beli AC tersebut 4 juta rupiah, maka harga jualnya adalah, harga beli 4 juta, rugi 20%. Harga jualnya berarti hanya 80%. 80 dibagi 100 kali 4 juta. Sama dengan 3.200.000 rupiah. 15. Rinda membeli selusin tas seharga 2 juta rupiah. Kemudian dijual 200.000 sebuah. Keuntungan yang diperoleh Rinda adalah, harga beli selusin 2 juta. Harga jual sebuah 200.000. Berarti harga jual selusin
12 kali 200.000 sama dengan 2.400.000. Untungnya berarti 2.400.000 dikurangi 2 juta sama dengan 400.000. Itu adalah yang B. Soal nomor 16. Sebuah kemasan terdapat tulisan bruto 250 gram tara 2%. Maka netonya adalah bruto itu 100%, yaitu 250 gram. Tara 2%, berarti netonya hanya 98%. 100 dikurangi 2. Dengan demikian, netonya adalah 98/100 kali 250 gram. Sama dengan 245 gram. Selanjutnya nomor 17. Arman menabung di bank sebesar 3 juta rupiah. Bank memberi bunga, yakni bunga tunggal, sebesar 8% setahun. Tabungan Arman setelah 18 bulan adalah tabungan awal 3 juta. Bunga 18 bulan itu adalah 18 dibagi 12 karena 1 tahun itu 12 bulan kali 8% kali 3 juta. Itu sama dengan, ini dijadikan 3/2 masing-masing dibagi 6. Kemudian 100-nya ini kita coret dengan 0, 3 jutanya ini. Sehingga 3 juta ini menjadi 30.000. Hasilnya menjadi 360.000. Dengan demikian tabungan setelah 18 bulan adalah 3.360.000. Lisa membeli baju bertuliskan 200.000 dan diskon 30%. Maka Lisa membayar baju tersebut sebesar diskonnya 30%. Yang harus dibayar berarti cuma 70%. 100 dikurangi 30. Yakni sama dengan 70/100 kali 200.000 ini tadi. Sama dengan 140.000. 19. Diana menabung uang di bank sebesar 8 juta. Setelah 8 bulan, uangnya diambil seluruhnya sebesar 8.800.000. Berapakah persentase suku bunga tunggal tabungan yang diberikan bank tersebut per tahun? Bunga 8 bulan itu 800.000. Yakni 8.800.000 dikurangi 8 juta. Bunga 1 tahun itu sama dengan 12 dibagi 8. 1 tahun itu 12 bulan. Kali 800.000. Sama dengan 1.200.000. Suku bunga per tahun berarti 1.200.000 dibagi 8 juta kali 100%. Sama dengan 15%. Ini adalah jawaban yang C. Jika Anwar membeli mobil seharga 200 juta dengan pajak PPN 15%, maka Anwar harus membayar mobil tersebut sebesar pajaknya 15%. Harga bayarnya berarti 115%, yakni 115/100 kali 200 juta. Sama dengan 230 juta. 21. Bentuk sederhana dari perbandingan 15 meter dibanding 1,5 km adalah, kita samakan satuannya, masing-masing menjadi meter. 1,5 km
kita kalikan 100.000, berarti menjadi 150.000 meter. Meternya kita hilangkan, berarti sama dengan 1 dibanding 10.000. 22. Harga 3 buah roti 10.500. Harga 4 roti yang sama adalah 3 roti 10.500. 4 roti berarti 4/3 kali 10.500. 10.500 dibagi 3 itu 3.500 kali 4. Berarti sama dengan 14.000. 23. Sekotak pakan akan habis dalam waktu 6 hari jika diberikan kepada 8 sapi. Pakan tersebut jika diberikan pada 4 sapi akan habis selama 8 sapi itu menghabiskan pakan dalam waktu 6 hari. Jika 4 sapi, berarti nanti waktunya adalah 8 dibagi 4 kali 6 hari. Sama dengan 12 hari. Tentu saja lebih lama. Umur adik 3/5 umur kakak. Jika umur adik 15 tahun, maka umur adik dibanding umur kakak 3/5. Umur adik 15 tahun. Berarti umur kakak 5 dibanding 3 atau 5/3 kali 15. Sama dengan 25 tahun. Nomor 25. Waktu tempuh dari kota A ke kota B adalah 90 menit. Jika kecepatannya 60 km per jam, Dani berangkat dari kota A pukul 7 dengan kecepatan 40 km per jam. Dani akan tiba di kota B pukul 60 km per jam. Itu membutuhkan waktu 90 menit. Berarti kecepatan 40 km per jam membutuhkan waktu lebih lama, yakni 60/40 kali 90. Sama dengan 3/2 kali 90 atau 135 menit. 135 menit itu berarti 2 jam 15 menit. Berangkat pukul 7. Berarti tiba pukul 7 ditambah 2, 15. Yakni 9.15. Nomor 26. Sebuah buku dijual seharga Rp3.000 per buku. Harga belinya 26.000 selosin. Keuntungan yang diperoleh sebesar, harga belinya untuk yang selosin tadi 26.000. Harga jual selosin berarti 12 kali 3.000 sama dengan 36.000. Keuntungannya 36.000 dikurangi 26.000 sama dengan 10.000. 27. Sebuah almari dibeli seharga Rp300.000 dan dijual seharga Rp375.000. Keuntungan yang diperoleh berapa persen? Harga beli Rp300.000. Harga jual Rp375.000. Keuntungannya berarti 75.000. Prosentase keuntungannya 75.000 dibagi 300.000 kali 100%. Sama dengan 1/4 kali 100%, sama dengan 25%. 28. Bruto 300 gram. Neto 285 gram. Taranya berapa persen? Taranya kita hitung dulu. Sama dengan 15, berarti 15/300 kali 100% sama dengan 5%. 29, Ani menabung di bank sebesar 800.000
dan memperoleh bunga tunggal 9% per tahun. Besar bunga yang diperoleh Alni selama 8 bulan adalah tabungan awal 800.000. Bunga setahun 9%. Bunga 8 bulan 8 per 12 kali 9% kali 800.000. Ini jadikan 2 per 3, 9 per 100. Berarti hasilnya adalah 48.000. Nomor 30. Harga celana semula 240.000. Setelah didiskon, harganya menjadi 204.000. Besar persentase diskon adalah, diskonnya kita hitung dulu. Persentase diskon itu 36.000 dibagi 240.000 kali 100%. Sama dengan 15%. Kita lanjutkan nomor 31. Tentukan perbandingan yang paling sederhana dari 2,5 meter dibanding 0,35 km. Kita samakan satuannya. Masing-masing kita jadikan sentimeter. Sentimeternya kita hilangkan. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1 dibanding 140. 32. Umur ABC sama dengan 6:7:8. Jika jumlah umur A dan C 28 tahun, hitung jumlah umur mereka. Jumlah umur A dan C itu 6 ditambah 8 atau 14 bagian. Ini setara dengan 28 tahun. Jumlah umur A, B, dan C itu 6 tambah 7 tambah 8 sama dengan 21 bagian. Setara dengan 21 per 14 kali 28. Sama dengan 42 tahun. Nomor 33. Pembangunan sebuah jembatan akan selesai dalam waktu 40 hari. Dengan 50 pekerja. Setelah berjalan 10 hari, pekerjaan tersebut dihentikan selama 5 hari. Berapakah banyaknya pekerja yang harus ditambahkan agar pekerjaan selesai tepat waktu? Banyaknya pekerjaan itu berarti 40 kali 50 sama dengan 2000. Yang sudah dikerjakan itu adalah 10 hari dikalikan 50 pekerja, yaitu 500. Sisa pekerjaan berarti 2000 dikurangi 500 sama dengan 1500. Sisa waktunya itu adalah 40 hari dikurangi 10 hari dikurangi istirahat 5 hari. Sama dengan 25 hari. Berarti banyak pekerja seharusnya 1500 dibagi 25 sama dengan 60 pekerja. Tambahan pekerja yang dibutuhkan 60 dikurangi 50 yang tersedia, yaitu sama dengan 10 pekerja. Nomor 34. Sekeranjang buah berisi 50 kg mangga. Dibeli seharga 500.000. Selanjutnya, 20 kg mangga tersebut dijual 15.000 per kilo. Sedangkan sisanya dijual 12.000 per kilo. Berapakah keuntungan yang diperoleh? Harga beli 500.000. Harga jualnya 20 kali 15 ditambah 30 kali 12.000. Sama dengan 300.000 ditambah 360.000 sama dengan 660.000. Berarti keuntungannya 660.000 dikurangi 500.000 sama dengan 160.000 rupiah. Nomor 35. Randa menabung di bank sebesar 800.000 rupiah. Bank memberi suku bunga tunggal 9% per tahun.
tabungan Randa saat diambil Rp920.000. Berapa bulan Randa menabung di bank tersebut? Tabungan awal 800.000. Tabungan saat diambil 920.000. Berarti bunganya 120.000. Bunga bank setahun itu sama dengan 9/100 kali 800.000 karena 9% ini tadi. Sama dengan 72.000. Bunga bank sebulan 72.000 dibagi 12 yaitu 6.000. Dengan demikian lama menabungnya tadi bunganya 120 dibagi 6.000 itu sama dengan 20 bulan. Ini adalah lama menabung di bank. Demikian persiapan penilaian tengah semester kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.